Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ya anak-anak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu, Boleh, Fani? sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu baik. Sebelum belajar, Ibu absen dulu ya terlebih dahulu. Yang pertama, Ella Siti Muflihah ada. Hadir, Bu. Yang kedua, Enci Nani Mulyani. Hadir, Bu. Yang ketiga, Pani Nur Anissa. Hadir, Bu. Oke, baik. Semuanya pada hadir ya sekarang. Hari ini kita akan belajar ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Ada yang tahu enggak apa itu ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan? Apa ya? Nggak tahu, Apa, Ibu. Bu? Ya udah, Ibu jelasin aja ya. Sebelumnya, kalian tahu nggak masa pubertas itu apa? Enggak, Bu. Nggak Pada tahu, tahu Ibu. nggak masa pubertas Enggak. itu apa? Tidak tahu, Ibu. Ibu jelaskan saja ya. Iya. Masa pubertas. Masa pubertas adalah masa terjadinya perubahan fisik dan mental anak laki-laki dan anak perempuan yang disebabkan oleh perubahan hormon. Masa pubertas disebut juga masa akil balik atau usia remaja. Masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Biasanya anak perempuan mengalami masa pubertas pada usia 8 sampai 13 tahun. Sedangkan anak laki-laki pada usia 10 sampai 15 tahun. Pada masa pubertas, tubuh laki-laki dan perempuan mengalami perubahan. Jadi masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan itu menurut kalian beda atau sama? Beda. Sama. Beda. Ibu. Beda. Sama. Nah, Beda apa sama? Ayo. Beda. Beda. Iya, Beda. beda. Terus kalian tahu nggak jenis perubahan yang terjadi pada masa pubertas itu apa? Apa ya? Aku tahu, Bu. Apa coba Enci? Perubahan primer dan perubahan sekunder. Iya, betul. Ada yang tahu nggak perubahan primer dan sekunder itu apa? Enggak. Nggak tahu. Enggak tahu, Bu. Ibu jelaskan ya. Jenis perubahan. Jenis perubahan itu ada dua. Benar kata Enci tadi ya. Yang pertama ada perubahan primer dan yang kedua ada perubahan sekunder. Perubahan primer adalah perubahan primer disebut juga perubahan utama yang terjadi di dalam tubuh. Perubahan tersebut memungkinkan seorang laki-laki dan perempuan pada masa pubertas menghasilkan bayi. Yang kedua, perubahan sekunder. Perubahan sekunder disebut perubahan fisik atau perubahan yang ciri-cirinya tampak pada tubuh laki-laki dan perempuan. Ada yang tahu nggak bedanya perubahan primer dan perubahan sekunder? Itu kan tadi dijelasin. Aku, Bu. Ya, boleh. Apa, Ci? Kalau perubahan primer itu tidak terlihat dan perubahan sekunder terlihat. Iya, Ciri-cirinya. betul.
Ibu akan jelaskan ciri-ciri perubahan primer dan perubahan sekunder ya. Nah, di sini ada ada ciri-ciri perubahan primer. Pada laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Pada seorang laki-laki, perubahan yang terjadi adalah mulai diproduksinya sperma pada organ reproduksi laki-laki. Perubahan ini menandakan bahwa sistem reproduksi telah berfungsi. Jadi, perubahan primer itu yang tidak terlihat, seperti mimpi basah dan menstruasi. Nah, ciri-ciri sekunder pada laki-laki, yang pertama bau tubuh, yang kedua tubuhnya jakun, yang ketiga tumbuh kumis dan janggut, yang keempat tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan organ kelamin, yang selanjutnya organ kelamin membesar, yang selanjutnya suara berubah menjadi berat, dan yang terakhir dada tampak bidang. Namun, tidak semua laki-laki mengalami ciri-ciri kelamin sekunder yang mencolok. Ada juga yang tidak mengalami pertumbuhan kumis dan jakun. Jadi kalau ciri-ciri sekunder itu yang bisa terlihat fisiknya gitu ya sama kita. Kayak seperti kalau cowok tuh tumbuh jakun, terus tumbuh kumis, tumbuh janggut gitu. Yang selanjutnya perubahan masa pubertas pada perempuan. Nih, ciri primer pada perempuan adalah menstruasi. Kalau tadi kan cowok tuh mimpi basah. Kalau perempuan itu mengalami menstruasi. Di mana pada awalnya mulai produksinya sel telur, sel ini dihasilkan oleh organ kelamin yang disebut indung telur atau ovarium. Nih, ciri-ciri sekundernya, yang pertama, tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan organ kemaluan. Yang kedua, payudara mulai membesar. Yang ketiga, pinggul mulai membesar. Dan yang keempat, organ kelamin membesar. Nih, ada gambar ciri pubertas pada laki-laki. Nih, mulai mengalami mimpi basah buat laki-laki ya. Yang kedua, suara menjadi lebih besar dan berat. Yang ketiga, jakun mulai tumbuh. Terus yang keempat, tumbuh rambut di daerah ketiak dan kemaluan. Terus nih di mukanya terus mulai muncul jerawat. Yang kedua nih ada ciri pubertas pada perempuan. Perubahan emosi. Jadi kalau perempuan tuh kalau lagi mengalami menstruasi biasanya lebih emosi karena hormonnya. Nih yang pertama tuh ya kulit berminyak, tumbuh rambut halus di ketiak, pinggul membesar, payudara mulai terbentuk, dan menstruasi. Jadi kalian udah bisa ngebedain belum ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan itu apa? Sudah, Bu. Sudah. Bisa, Bu. Sudah. Coba Ibu mau tanya kalau di ciri perubahan laki-laki kayak apa dan kalau di perempuan kayak apa? Kalau perempuan, Ayo, Ibu kan udah jelasin tadi. pinggulnya Kalau perempuan pinggulnya besar. Iya, pinggulnya membesar. Payudaranya mulai tumbuh membesar. Iya, betul. tumbuh Kalau rambut halus di ketiak dan di organ intim. Kalau Mukanya perempuan tumbuh mengalami jerawat. apa? Kalau perempuan mengalami apa? Menstruasi. Mengalami menstruasi. Kalau pada laki-laki Mimpi basah. Mimpi basah. ya. Jadi kalau kita udah masa akhir balik,
kita tuh perlu menjaga alat reproduksi kita. Ada yang tahu nggak cara menjaga alat reproduksi? Yang kalian tahu deh, biar bersih gitu, kita harus ngapain? Mandi setiap hari. Mandi, Mandi, membersihkan. betul. Siapa yang nggak pernah mandi? Pani. Ella. Ada yang malas mandi tidak? Harus Akan mandi rajin sehari ya. 3 kali, Bu. Iya, pinter. Biar kita terjaga dari kuman. Ibu akan jelaskan ya cara menjaga reproduksi pada perempuan. Oh, ini lucu sekali. Yang pertama nih ya, benar kata kalian tadi, mandi minimal sehari 2 kali. Terus kalau kita mengalami menstruasi, sebaiknya sering-sering mengganti pembalut. Jangan sampai pembalut yang kita pakai tidak dibersihkan sama sekali. Kita harus sering-sering membersihkan pembalut dan menggantinya. Yang ketiga, perbanyak minum air putih. Jangan malas ya untuk minum air putih. Dan yang keempat, berolahraga secara teratur. Siapa yang di sini malas olahraga? Pada rajin nggak nih olahraganya? Rajin, Bu. Rajin, Bu. Rajin, Bu. Iya, kalau minggu gitu ya harus minimal lah seminggu sekali buat olahraga biar terbiasa gitu ya, menerapkan pola hidup sehat. Nih, Ibu akan jelasin ya lebih jelasnya. Nih, gunakan celana dalam yang mudah menyerap keringat. Ini untuk perempuan ya. Gunakan celana dalam yang mudah menyerap keringat dan air. Usahakan suasana tidak basah dan lembab. Yang kedua, saat mengalami menstruasi, sebaiknya mengganti pembalut setiap beberapa jam sekali. Maksimal 4 jam ya. Biar kita tetap bersih. Yang ketiga, membasuh organ reproduksi sehabis buang air kecil. Yang keempat, minumlah air putih lebih banyak dan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Yang kelima, berolahraga secara teratur untuk menjaga kebugaran tubuh. Yang keenam, tidak memasukkan benda asing ke dalam vagina. Dan yang terakhir, menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil. Nah, kalian kalau misalkan mau pipis, jangan ditahan-tahan ya, karena itu bisa menyebabkan penyakit. Kalau kalian mau buang air kecil, sebaiknya tidak ditahan-tahan karena akan menyebabkan penyakit. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan ya sama Ibu. Jadi gimana cara merawat, menjaga reproduksi pada perempuan? Mengganti pembalut. Iya, betul, mengganti pembalut. Terus? Mandi 2 hari sekali. Mandi. 2 kali. 2 kali sehari. Mandi yang rajin, minimal Ya. maksimal 2 kali sehari. Terus? Banyak minum air putih dan olahraga. Ya, banyak minum air Berolahraga. putih. Jangan minum minuman yang kemasan. Sebaiknya kalian tetap meminum air putih karena air putih itu banyak manfaatnya. Usahakan sehari 8 gelas ya. Banyak sekali. Iya. Iya, Ibu. Nih sekarang Iya, Bu. Ibu mau jelasin cara menjaga alat reproduksi pada laki-laki. Yang pertama, mandilah minimal 2 kali sehari.
Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang rokok dan minuman beralkohol. Jadi, iya Bu, iya. Terus, nih di sini ya ada yang pertama nih, gantilah pakaian paling sedikit 2 kali sehari. Yang kedua, basuhlah organ reproduksi sehabis buang air kecil. Yang ketiga, berolahraga secara teratur dan minum air putih yang cukup banyak. Yang keempat, hindari pemakaian pakaian dalam yang terlalu ketat. Dan yang terakhir, tidak menggunakan celana dalam dari nilon karena tidak menyerap air atau keringat. Suasana lembab disukai jamur dan bakteri. Jadi kita harus menjaga alat reproduksi kita ya, biar kita bisa terhindar dari kuman. Begitu. Sekarang Ibu ada video. Video apa tuh? Video masa pubertas. Wah, Ini Ibu akan menayangkan video tentang ciri-ciri masa pubertas. Kita simak ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada materi IPA kelas 6, tema 6, tentang masa pubertas. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, coba perhatikan tahap perkembangan manusia berikut ini. Pada tahap manakah manusia mengalami masa pubertas? Jawabannya adalah masa remaja. Jadi, pada masa remaja terjadi masa pubertas. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi reproduksi. Perubahan pada masa pubertas dipengaruhi oleh hormon yang ada dalam tubuh. Masa pubertas setiap anak berbeda-beda, tetapi pada umumnya dimulai saat berusia 10-13 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Sahabat cerdas, lalu tahukah kalian ciri-ciri masa pubertas? Pada masa pubertas terjadi perubahan utama atau primer dan perubahan fisik atau sekunder. Perubahan primer terjadi di dalam tubuh, sehingga ciri-cirinya tidak tampak pada tubuh. Sedangkan perubahan sekunder terjadi di luar tubuh, sehingga ciri-cirinya dapat diamati. Berikut ini ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki. Perubahan utama atau primer ditandai dengan terjadinya mimpi basah atau mulai diproduksinya sel sperma. Sedangkan perubahan fisik atau sekunder antara lain, tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan, tumbuh kumis dan jakun, dada terlihat bidang, suara berubah menjadi lebih berat, kulit berminyak dan berjerawat.
Sedangkan ciri-ciri masa pubertas pada perempuan antara lain, perubahan utama atau primer ditandai dengan menstruasi atau haid, atau mulai diproduksinya sel telur atau ovum. Kemudian perubahan fisik atau sekunder antara lain, tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan, payudara mulai membesar, pinggul melebar, kulit berminyak dan berjerawat. Sahabat cerdas, lalu apa yang harus kamu lakukan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Sahabat cerdas, sekarang coba perhatikan tips sukses masa pubertas berikut ini. Tips sukses masa pubertas. Pertama, ingatlah untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mencari informasi dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan kegiatan positif. Keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Kelima, pilih teman atau pergaulan yang baik. Karena masa pubertas merupakan masa pencarian jati diri. Jadi jangan sampai kalian salah dalam bergaul. Bergaulah dengan teman yang mengajakmu untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan yang keenam, kembangkan hobi dan bakatmu. Mulailah menekuni hobi dan bakatmu, karena mungkin hobimu saat ini akan menjadi jalan suksesmu di masa yang akan datang. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang masa pubertas. Nah, itu video masa pubertas ya yang sekarang Ibu akan menayangkan video cara menjaga organ reproduksi pada wanita. Menstruasi. Bagi sebagian orang, merasa sedikit ribet untuk menjaga kesehatan reproduksinya. Padahal, jika sudah terbiasa, hal itu akan terasa mudah loh. Bagi kamu yang wanita, coba deh lakukan cara ini. Mandi dan bersihkan daerah kewanitaan minimal 2 kali sehari. Ganti pakaian dalam 2 kali sehari atau segera ganti jika kotor. Pilihlah pakaian dalam yang nyaman dan berbahan katun yang menyerap keringat. Cebok dari arah depan ke belakang atau dari daerah yang bersih menuju ke daerah yang kotor. Jangan sebaliknya ya, karena akan membawa kotoran dari daerah anus menuju ke organ reproduksi. Setelah buang air kecil atau buang air besar, sebelum menggunakan pakaian dalam, sebaiknya organ kewanitaan dikeringkan dahulu. Jika tidak dikeringkan, organ kewanitaan akan menjadi lembab dan membuat bakteri atau jamur mudah berkembang di daerah tersebut. Karena pada wanita mengalami menstruasi, jagalah kebersihan organ kewanitaan lebih teliti lagi saat menstruasi. Ganti pembalut tiap 4 jam sekali atau jika sudah penuh. Apabila kita membiarkan pembalut tidak diganti lebih dari 4 jam, maka bakteri atau jamur akan berkembang di situ, yang kemudian akan menyebabkan terjadinya infeksi pada organ reproduksi. Gunakan pembalut yang nyaman, hindari penggunaan tampang vagina pada saat menstruasi. Potonglah rambut daerah kewanitaan secara teratur dengan gunting, tujuannya agar daerah kewanitaan tidak terlalu lembab untuk menghindari infeksi jamur atau bakteri. Memotong rambut sebaiknya bukan dengan pisau atau sulet cukur dapat menyebabkan iritasi yang justru dapat membawa kuman masuk ke dalam organ reproduksi. Hindari hubungan seksual sebelum menikah untuk mencegah penyakit menular seksual. Sekarang, sudah tahu kan? Semakin kita memahami organ reproduksi kita, maka kita akan semakin menyayangi dan merawatnya. Semakin kenal, semakin sayang.
Jaga organ reproduksimu demi masa depanmu. Nah, materinya udah selesai ya. Jadi, kita tuh sebagai manusia wajib membersihkan, menjaga organ reproduksi kita supaya kita terhindar dari penyakit. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan enggak tentang materi hari ini? Ada, Bu. Bu. Boleh. Boleh, siapa dulu? Ella dulu deh. Boleh. Ibu, kalau perubahan suara pada anak laki-laki yang masa pubertas itu seperti apa? Kalau perubahan suara pada laki-laki itu biasanya membesar. Kalian pasti punya temen kan laki-laki, terus yang sekarang yang dulunya suaranya cempreng jadi membesar, jadi beda suaranya kayak waktu dulu gitu. Terus yang tadinya kalian lebih tinggi daripada anak laki-laki nih, sekarang pasti fisiknya lebih tinggi anak laki-laki daripada anak perempuan. Biasanya seperti itu, ya nggak? Bu. Ya, boleh deh. Siapa yang mau nanya lagi? Aku, Bu. Boleh, Enci. Ibu izin bertanya, mengapa sih kita harus lebih menjaga kebersihan saat memasuki masa puber? Nah, Ibu jawab ya, Enci, pertanyaannya. Karena pada masa pubertas, hormon kolamin juga merangsang aktifnya kelenjar keringat sehingga menyebabkan mudahnya berjerawat dan tumbuh berbau keringat. Makanya kita harus sering-sering menjaga kebersihan organ reproduksi kita ya supaya kita terhindar dari kuman gitu. Sering mandi, terus mencuci pakaian dalam dengan bersih, mengganti pakaian dalam secara rutin gitu, biar nggak lembab, biar tidak menimbulkan kuman. Ada yang mau menyimpulkan nggak pembelajaran untuk hari ini? Ada yang bisa nggak? Ya udah Ibu simpulkan saja ya sebelum pembelajarannya ditutup. Jadi masa pubertas adalah masa terjadinya perubahan fisik dan mental anak laki-laki dan anak perempuan yang disebabkan perubahan hormon. Terus masa pubertas disebut juga masa akhir balik atau masa usia remaja gitu ya. Terus jenis perubahan yang terjadi pada masa pubertas itu ada dua kan yang Ibu tadi udah sebutin, perubahan primer dan perubahan sekunder. Kalian harus bisa memahami materi ini ya dan bisa membedakan mana yang ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Sebelum Ibu tutup, tugasnya Ibu kirim lewat WhatsApp ya. Nanti kalian kalau udah beres, kirim ke Ibu ya via Japri, biar tugasnya Ya, Ibu Ibu. lihat. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu jangan susah-susah ya. Enggak, yang tadi saja yang sudah dipelajari. Sebelum menutup pembelajaran, boleh deh ditutup baca doa dulu. Siapa yang mau memimpin? Bu. Boleh, Enci. Sebelum pembelajarannya ditutup.
Baik teman-teman, sebelum pembelajaran ini diakhiri, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat ya buat kalian. Jangan lupa tetap menaati protokol kesehatan. Kalau kemana-mana harus menggunakan masker ya. Baik, Bu. Iya, semoga Ya, kalian Bu. sehat selalu Baik. ya. Dan bisa Iya, ketemu Bu. di pertemuan Amin. selanjutnya dengan sehat walafiat. Cukup sekian dari Ibu ya, anak-anak. Jangan Iya, lupa Ibu. tugasnya dikerjain ya. Baik, Bu. Siap, Ibu. Oke, nanti kirim Siap, ke Bu. campur ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Terima Ibu. kasih, Ibu.